hormati, saya banggakan anggota Dewan Pak Ari, yang saya hormati Bapak Kepala Kampung, yang saya banggakan ada sekretaris desa jadi ya, aparat kampung, teman-teman dari Dinas BPHP, kelompok tani dan ibu-ibu KWT ya Bu ya? KWT. KWT kelompok wanita tua, bukan? Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Pada pagi hari ini menjelang siang, kita yang berada di ruangan yang sejuk ini masih dibarengi kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan langkah sehingga kita dapat bersilaturahmi. Salawat dan salam tentunya mari kita sambungkan ke Nabi besar kita Muhammad SAW, dan semoga kita mendapat syafaatnya ya Allah. Izin Pak Kepala Kampung, ucapan pertama mungkin saya permohonan maaf, kami dari dinas baru kali ini bisa hadir langsung di depan Bapak Ibu yang saya muliakan, yang menjadi pahlawan pangan untuk negara ini. Kami bangga berdiri di sini bersama Bapak sekalian dan Ibu-ibu. Hari ini juga saya mendekati lengkap. Yang hadir di sini saya membawa Kabid PSP. Silakan Pak Agung. Ini Pak Agung yang paling ganteng, paling muda itu Pak Agung. Jadi Pak Agung ini yang berkaitan dengan pupuk, beliau ini alat-alat beliau. Kemudian yang paling besar itu Pak Rahmat. Assalamualaikum. Ini Kabid penyuluhan. Suaranya beda Ibu ya, lantang dari penyuluhan. Assalamualaikum. Kemudian, nah ini lapis kedua saya, Pak Sekretaris Dinas, Pak Ropiki. Kita kenal Ibu ya? Kalau PKK pasti kenal. Di samping beliau ini ada Pak Joko. Pak Joko ini Kabid Perbinatangan. Jadi peternakan Pak Joko ini. Jadi kalau bahasanya dikasihkan perbinatangan. Nah, Pak Joko ini yang nanti menangani bidang-bidang peternakan. Yang nggak termasuk cuma ternak tuyul. Kemudian kalau ini udah kenal semua Bu ya, penyuluh-penyuluh ini. Kenal nggak Bu? Kenal. Coba tanya dulu lah Ibu. Agak curiga kalau nggak kenal. WKPP-nya ya, sini Pak Wanda. Ya. Pak Wanda ya. Pak Wanda ya. Ada bergabung. Yang terbaru, siapa namanya? Bu Ana. Bu Ana. Jadi hari ini mudah-mudahan apa yang akan kita bahas berkenaan dengan pertanian nanti teman-teman semua, teman-teman kita, saya ini bisa bantu. Bapak Ibu sekalian, kami ini namanya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Banyak nih Bu yang ditangani. Tanaman pangan saja sudah banyak, mulai dari padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan, itu masuk di tanaman pangan. Kalau ada sorghum ubi kayu. Nah kemudian hortikultura ini di dalamnya ada sayur-sayuran, buah-buahan. Kemudian peternakan. Nah ini peternakannya banyak. Ternak besar, sapi, kerbau, babi juga termasuk di situ. Terus kemudian ternak unggas. Ini Pak Joko ini banyak ini. Karena Pakuan Ratu ini salah satunya adalah lumbung peternakan untuk ikan Pakuan Ratu secara umum. Bapak Ibu sekalian, banyak. Saya sudah minta maaf tadi ya, nggak salah lagi ya, maaf ya. Hari ini saya secara garis besar akan kupas apa yang menjadi tugas pokok saya, nanti dibantu oleh bidang. Sebenarnya kami ini terlambat datang ini masih banyak yang diurus. Kami ini setiap hari melaporkan namanya tanaman pangan. Padi, jagung, dan ubi kayu itu mulai dari luar tanah panen sampai harga harus ada laporan dari kita. Itu teman-teman saya di penyuluhan ini yang banyak setiap hari melaporkan. Apalagi sekarang ada postrad yang
secara hierarki mereka melaporkan sampai ke kementerian. Dari sini saja kami banyak menangani yang sentra-sentra produksi. Memang kami tidak akan pernah meninggalkan, karena mau itu pakuan ratu, mau itu negara batin, mau itu perkebunan, mau itu di belakangnya tanamannya lain, jadi warga kita semua dan wajib dibina. Nah ini yang sekali lagi mohon maaf ya Bu ya, baru kali ini, karena ibunya cantik-cantik, rugi saya nggak sini-sini ya. Mulai dari kelembagaan. Ini tugasnya Pak Rahmat, itu atlet. Sekarang dia bergerak di bidang penyuluhan. Saya nanti dikupas masing-masing. Saya memberikan pentingnya kelembagaan kelompok tani dan sawit ini. Karena pertama, pemerintah tidak akan bisa memberikan bantuan apapun atau program pada orang per orang. Di kelembagaan kelompok tani ini yang bisa dibantukan, karena nggak mungkin lah pemerintah datangi Pak Ijo, datangi Pak Inem, datangi ini kan memberikan tidak, tapi melalui kelembagaan ini. Oleh karena itu kelembagaan yang Bapak sekarang ada, Ibu KWT, saya mohon dinamikanya, mohon aktifannya. Saya ingin kelembagaan ini akan hidup. Kelembagaan ini satu-satunya yang cara kami untuk masuk ke bawah. Contohnya, pupuk saja tidak bisa kalau tidak kelompok. Memang benar, pupuk itu orang per orang jatahnya. Tapi penyaluran maupun penginputan untuk mendapatkan kuota itu tetap melalui kelompok. Baru pupuk. Mudah-mudahan sini nggak banyak masalah pupuk ya Pak, kampungnya. Mudah-mudahan. Tapi daerah lain. Nah, ketika Bapak tidak dalam kelompok dan tidak dalam diinput dalam RDKK, maka yang namanya pupuk subsidi itu tidak akan bisa sampai ke Bapak. Sebaliknya, apakah bisa orang yang dalam RDKK melulus? Nggak bisa, karena sudah dalam RDKK. Itu contoh saja, kelembagaan petani itu harus gitu. Kemudian bantuan-bantuan, nah iyalah tanaman pangan itu yang kita sudah laksanakan selama ini, bagaimana meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Dari pemerintah ada kebijakan bagaimana ini bisa meningkat, biaya yang dikeluarkan biaya produksi itu dibantu atau dikurangi oleh pemerintah. Contohnya ada bantuan benih jagung, kalau Bapak beli sendiri berapa, itu dikurangi oleh negara, disubsidi. Benih padi, benih sayur-sayuran, benih buah-buahan, itu dimaksud pemerintah bisa mengurangi biaya produksi atau biaya yang dikeluarkan oleh bapak-bapak sekalian. Selama ini sudah berjalan. Oleh karena itu teman-teman penyuluh, saya minta, saya sudah hadir di sini, kelembagaan kelompok tani ini tidak boleh mati suri. Apalagi ada Pak Edi Gunarso. Pak Edi Gunarso ini, kalau Pak yang Pak Nang itu profesor, dia doktornya lah. Dia setingkat di bawah. Saya banyak berharap dari Pak Edi Gunarso, kelembagaannya bisa hidup. Masa Pak Ketua Gapok tanya kan? Iya, Pak. Nah, Ketua Gapok tanya, muda, milenial, masa nggak bisa? Ya, saya yakin bisa. Jadi, itu ditanam pangan. Kemudian sekarang peternakan, mungkin Bapak punya nggak banyak informasi bahwa peternakan itu nanti Pak Kabid peternakan. Ini dikit-dikit nanti mereka yang menyampaikan semua. Kabid peternakan itu yang saya tahu dan saya jalani, kita selalu mengawal produksi atau populasi peternakan, mulai dari pengobatan massal. Benar Pak Joko? Ya. Udah kebagian belum? Ada ternaknya nggak? Nggak ada. Pengobatan massal. Kemudian udah lama. Ya, begini kemarin saya Pak Pansakti. Ya, pokoknya nanti harus kebagian ya. Saya sudah sini. Mulai dari tadi pengobatan massal. Artinya gimana sapi-sapi ternak Bapak sehat. Kemudian ada nama juga, ini bungkusnya si komandan.
sapi kerbau komoditi andalan negeri ya. Jadi di sini ada gangrep juga Pak. Gangrep itu gangguan reproduksi. Kalau sapinya nggak mau mana, sapinya nggak kawin, itu bisa diobati, bisa dibantu, dikasih obat. Tapi Bapak jangan minum obatnya, nggak bahaya gitu. Jadi dikasih obat itu ya gangrep. Kemudian untuk memperbaiki keturunan kita juga ada IB, disuntik kawin. Tapi asal jangan minta sapi Bali, mintanya limusin, sesar nanti. Nah kalau hidup, gitu. Itu ada di program kita tuh ada. Nah, kemudian Bapak juga nggak tahu kali, sapi itu ada asuransinya, ya kan? Sapi Bapak itu, ibu-ibu kasih tahu bapaknya, kalau daripada rugi ada sapi betina asuransi. Mas ngerokok, sehari berapa bungkus Mas? Satu. Ada yang dua, ada yang tiga. Ada. Pak Wanda saya yakin 2 bungkus. Lebih. Harganya berapa Mas? Nilainya Harganya? 50.000 sehari dia. Nah, 50.000. Sekarang Bapak Ibu itu sudah dikasih duit oleh pemerintah. Nyok 160. Boleh diambil. Tapi Bapak bayar 40 untuk asuransi karena preminya itu 200.000. Bapak tuh sudah dikasih duit dulu, mau nggak ngambil? 1 tahun. Lo bapaknya ngerokok 2 bungkus lebih dari 50.000. Lo untuk sapinya tuh 1 tahun kok nggak mau? Mate, dicuri orang, bisa diklaim Mas Joko ya? Eman-eman. Ya kan? Kalau 200.000 preminya 160 dibantu ke Bapak cuma bayar 40.000, maka besaran premi Bapak penggantiannya 10 juta ya Mas Joko ya? 10 juta. Bisa beli pedet lagi kan? Nah, supaya bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang punya ternak ini rasa aman. Ya kita semua berdoa nggak mau ada masalah, nggak mau ingin kematian, ya ingin dicuri tapi dijaga-jaga. Kalau dulu kan, kalau ternak samping kamar tuh kandangnya, karena ketakutan diambil orang. Sekarang nggak usah kalau ada asuransi. Nah, aman. Itu peternakan tuh. Saya yakin karena sini saya banyak perkebunannya, tapi pasti ada peternakannya kan. Nah, ini bisa kita layani. Loh kami ini pelayan. Kami ini pakai seragam ini pelayan Pak. Melayani ibu bapak untuk sesuai dengan sektornya, sesuai bidangnya. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran saya di sini, Pak Joko agendakan kita akan melakukan pengobatan ini. Tapi waktu pengobatan, ya tolong juga jangan waktu kami turun, kami harus datang satu-satu. Habis waktunya Pak, 1 RT 1 kandang. Ya Pak Joko ya, dan kumpulin situ. Yang paling banyak nih Bapak ini pasti yang penyakitnya cacing ya Mas, cacing hati, itu bisa diobati. Rugi punya pelayan tapi nggak dimanfaatkan. Saya berharap sih kehadiran sini ini tidak yang pertama, tapi nanti di beberapa kegiatan saya bisa hadir sini Pak Pamung. Asal Pak Pamung bisa nerima saya gitu. Pak Ari, siap. Pokoknya inti kami produksi Bapak tanaman pangan bisa naik, pendapatan naik, peternakan populasi ada bagus. Itu tujuan akhir dari kami. Masalah nanti ada bantuan-bantuan yang tadi dikatakan Pak Adi, kita selesaikan secara seksama. Ya. Artinya semua itu pakai proses. Satu kuncinya adalah kelompok tani. Nah sekarang saya beralih ke ibu-ibu KWT. Kata Wanda tadi apa enggak? Kelompok wanita? Tanti. Ya. Apa itu? Ya kelompok wanita tua tadi. Kelompok wanita tangguh. Ada lagi, Ibu. Kami bisa bergerak membantu Ibu dan saya yakin bisa karena biasanya ibu-ibu ini jarang berdusta.
kunci-kunci ibu. Artinya kami masuk melalui program pemanfaatan pekarangan. Bagaimana dengan pekarangan? Ya terserah ibu. Mau nanam sayuran ayo, mau nanam cabai ayo, mau nanam kacang panjang boleh. Yang penting ketua KWT ini siapa kalau boleh tahu? Itu baju hitam. Baju hitam. Wah. Ada lagunya si baju hitam. Mbak Eni, Mbak Eni. Mbak Eni ya? Ya. Mbak Eni KWT terus penyuluhnya Mbak Wanda ya? Bukan, Pak. Oh Mbak Wandi. Laki nih, Pak. Oh gitu. Ada terbukti ya, Dek. Udah punya satu. Oh satu ya? Salah sepuh saya tadi Mbak Wanda ya? Seharusnya Pak Wanda ya? Mas Wanda. Ya tolong kita dibina ini. Saya ingin sekarang kan pemerintah ribut dengan stunting. Stunting ini ada kekurangan gizi pada anak-anak kita. Salah satu terobosan Kementerian Pertanian ya, ibu-ibu KWT harus bisa menyediakan gizi untuk minimal keluarga. Masalah KWT, oh ini binaan teman kita banyak. Ada KWT saya yang bergerak di burung puyuh. Ada KWT saya yang di buah-buahan, buah naga. Ada KWT saya yang mengolah pangan dari hasil pertanian. Ada KWT saya yang membuat produk-produk apa namanya? Kerajinan juga ada ya. Nah, kalau ibu, saya titip. Kalau KWT ini nggak jalan, mudah saja saya melihatnya. Sebentar bubar. Sudah tanam-tanam, pulang, bubar masing-masing. Kawit itu harus ada ininya, Bu. Ibu ya ada ininya ya? Nah iya, kalau nggak ada ininya, nggak ngasih ini. Ibu datang kumpulan tiap minggu nanam, pulang anaknya nangis nggak bisa beli es karena nggak ada duit. Bapaknya marah, ngapain kumpul-kumpul karena nggak ada ininya? Iya Pak ya? Nah, diupayakan KWT itu bisa hasil ini. Bagaimana mengolah pekarangan-pekarangan, bisa sayurnya diambil dengan pedagang. Nah itu dari situ. Untuk awal mulanya nanti ya tentunya dari dinas